Halo minasan, o genki desu ka? Oke minasan, kembali lagi dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Irodori Sokyuichi bab 16. Nah, di sini kita akan belajar tentang Kenkona Seikatsu. Kenkona Seikatsu. Nah, kemudian mungkin salah satu topik atau pola kalimat yang akan kita pelajari di sini adalah tabesuginai you ni shite imasu. Tabesuginai you ni shite imasu. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar pola kalimat atau ungkapan guai ga warusou desu ne. Guai ga warusou desu ne. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu memberikan saran ketika ada seseorang yang merasa kurang sehat, serta mampu mendengarkan dan memahami saran kesehatan. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pola kalimat, di sini Sensei ingin memberikan beberapa kosakata baru, di antaranya saiking, akhir-akhir ini, nurui, hangat, tamesu, mencoba, kekko, cukup, sore wa ikemasen ne, itu tidak baik ya. Kemudian yang terakhir, dou shite imasu ka? Dou shite imasu ka? Bagaimana menanganinya? Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin mengajak kalian untuk belajar kosakata organ tubuh. Kita mulai dari atama ya, atama atau kepala, terus ada harada, bagian badan ya. Nah, di sini silakan perhatikan teks atau naskah nama-nama organ yang sudah ada di layar kalian. Nah, kemudian Sensei akan memutarkan audio, jadi silakan repeat sambil baca nama-nama organ yang ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya. 顔と体、顔、A、頭、 B、鼻、 C、歯、 D、首、 E、目、 F、耳、 G、口、 体、H、肩、 I、胸、 J、お腹、 K、足、 L、背中、 M、腰、 N、腕、 O、手、 P、指、 顔と体、顔、A、頭、 B、鼻、 C、歯、 D、首、 E、目、 F、耳、 G、口、 体、H、肩、 I、胸、 J、お腹、 K、足、 L、背中、 M、腰、 N、腕、 O、手、 P、指。 Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian adalah pertama-tama simaklah audionya sekali lagi dan silakan dengarkan kosakata apa yang dia ucapkan ya. Pilih jawabannya dari A sampai P. Misalkan kalau dia bilang atama berarti jawabannya adalah A, kemudian kalau dia jawab A, kemudian kalau dia mengatakan me berarti jawabannya adalah me dan seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak audionya. 1、頭が痛いです。 2、歯が痛いです。 3、目が痛いです。 4、耳が痛いです。 5、胸が痛いです。 6、腰が痛いです。 7、
腕が痛いです。 8、肩が痛いです。 9、背中が痛いです。 10、お腹が痛いです。 11、足が痛いです。 Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini kita akan lanjutkan dengan membahas pola kalimat kata kerja bentuk kamus plus to i desu. Atau kata kerja bentuk kamus plus to i desu yo. Nah, kemudian selanjutnya silahkan perhatikan contoh kalimat yang sudah ada di bawahnya. Di sini ada yoku nemurenai toki wa nurui ofuro ni yukuri hairu to ii desu yo. Nah, di sini bisa diartikan ketika tidak dapat tidur nyenyak, sebaiknya bersantai sambil berendam di air hangat. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian perlu dipahami juga pola kalimat ini merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan saran ringan kepada lawan bicara. Pada contoh di atas, pola ini digunakan untuk menyampaikan saran mengenai kesehatan. Kemudian perlu saya tegaskan kembali bahwa rumus daripada pola kalimat ini adalah kata kerja bentuk kamus plus to i desu atau kata kerja bentuk kamus plus to i desu yo. Oke ya, paham ya maksudnya ya. Nah, kemudian mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya ini. Nomor A, yoku nemurenai toki dou sureba ii desu ka? Jadi, apa yang sebaiknya saya lakukan saat tidak bisa tidur nyenyak? Nah, si B menjawab, shizuka na ongaku o kiku to ii desu yo. Jadi, sebaiknya mendengar musik yang tenang. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan membahas pola kalimat kata kerja bentuk mas plus sugimas. Kata kerja bentuk mas plus sugimas. Nah, pertama-tama silakan perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Kino nomi sugimashita. Kino nomi sugimashita, yang artinya kemarin saya minum terlalu banyak. Ya, kemarin saya minum terlalu banyak. Nah, kemudian pola kalimat kata kerja bentuk mas plus sugimas atau sugiru ini biasanya disambungkan dengan kata kerja yang menunjukkan aksi yang dilakukan secara berlebihan, ya, atau melebihi normalnya, atau tidak wajar lah. Misalkan seperti contoh tadi, itu ada nomi sugimashita, terlalu banyak minum ya. Jadi, melebihi biasanya. Orang biasanya minum 2 gelas, dia minumnya 1 ember. Jadi, terlalu banyak minum, bisa diartikan seperti itu ya. Dan umumnya pola ini digunakan untuk menyatakan hal yang bermakna negatif ya. Jadi umumnya dan pada umumnya pola ini digunakan untuk menyatakan hal yang bermakna negatif. Nah, kemudian selanjutnya Sensei ingin menjelaskan bagaimana caranya membangun atau membuat sebuah kalimat menggunakan pola kata kerja bentuk mas plus sugimas. Pertama-tama, gabungkanlah kata kerja bentuk mas plus sugimas ini dengan menghilangkan masnya. Jadi kita ambil masnya atau hapus masnya, setelah itu kita tambahkan sugimas. Contohnya ada tabemas. Tabemas plus sugimas. Maka kita ambil masnya, maka dia akan menjadi tabe ya, mas ya, tabe, mas. Mas yang kita ambil kan sisa tabe saja. Kemudian kita tambahkan sugimas, maka dia akan menjadi tabe sugimas atau tabe sugiru. Nah, kemudian kalau kita misalkan menggunakan kata kerja nomimas plus sugimas, itu akan menjadi nomi sugimas. Nomi sugimas. Nah, yang terakhir misalkan kita gunakan kata kerja hatarakimas. Hatarakimas. Nah, kita hilangkan masnya, jadi dia akan menjadi hataraki ya. Terus kemudian kita tambahkan sugimas atau sugiru, maka dia akan menjadi hataraki sugimas. Hataraki sugiru. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian selanjutnya mari kita perhatikan contoh yang ada di bagian bawah ya. Di sini ada re. Tabe sugite onaka ga itai desu. Jadi, saya sakit perut karena terlalu banyak makan. Nah, yang kedua itu smaho no gamen o misugite me ga itaku narimashita. Jadi, mata saya menjadi sakit karena terlalu banyak menatap layar ponsel. Jadi pahami ya. Kira saja kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin mengajak kalian untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Pertama-tama silakan lihat layar kalian. Di sini juga sudah ada naskah ataupun teks ya. Jadi di sini kita akan belajar untuk mencoba memberikan saran kepada orang yang terlihat kurang sehat. Nah, kemudian silakan dengarkan audio berikut.
Kemudian silakan repeat atau ikuti sambil membaca teks atau naskah yang sudah ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, Sensei langsung saja putarkan audionya. どうしたんですか？最近よく眠れなくて体がだるいんです。そうですか。それはいけませんね。よく眠れないときは、ぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよ。そうですか。試してみます。大丈夫ですか？ちょっと二日酔いなんです。大変ですね。二日酔いのときは、薬を飲むといいですよ。そうですか。試してみます。 Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah percakapan berikut, kemudian cari tahulah masalah kesehatan apakah yang mereka alami, pilih jawaban dari A sampai F. Jadi pertama-tama kita langsung saja dengarkan audionya. 1、プーピンさん、どうしたんですか？最近よく眠れなくて体がだるいんです。それはいけませんね。よく眠れないときは、ぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよ。そうですか。試してみます。 2、ホセさん、辛そうだね。はい。昨日飲みすぎました。ちょっと二日酔いなんです。酒井さんは二日酔いのときはどうしていますか？二日酔いの薬を飲むかな。結構いいよ。へえ、でも、寝るのが一番いいけどね。そうですね。3、久保田さん、具合が悪そうですね。大丈夫ですか？肩が凝って頭が痛いのよ。そうですか。温かい飲み物を飲むといいですよ。コーヒーとかお茶とか。そう。じゃあ、ちょっとコーヒー買ってくる。4、西田さん、どうしたんですか？大丈夫ですか？最近、胃の調子が悪いんですよ。ああ、大変ですね。お腹を温めるといいですよ。あと、マッサージも。そうなんですか。やってみます。Nah, kemudian silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya simaklah percakapannya sekali lagi, kemudian apa saran yang disampaikan, pilihlah jawaban dari A sampai K. Jadi, simak dan carilah saran apakah yang disampaikan, kemudian pilih jawaban dari A sampai K. 1、プーピンさん、どうしたんですか？最近よく眠れなくて体がだるいんです。それはいけませんね。よく眠れないときは、ぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよ。そうですか。試してみます。 2、ホセさん、辛そうだね。はい。昨日飲みすぎました。ちょっと二日酔いなんです。酒井さんは二日酔いのときはどうしていますか？二日酔いの薬を飲むかな。結構いいよ。へえ、でも、寝るのが一番いいけどね。そうですね。3、久保田さん、具合が悪そうですね。大丈夫ですか？肩が凝って頭が痛いのよ。そうですか。温かい飲み物を飲むといいですよ。コーヒーとかお茶とか。そう。じゃあ、ちょっとコーヒー買ってくる。4、西田さん、どうしたんですか？大丈夫ですか？最近、胃の調子が悪いんですよ。ああ、大変ですね。お腹を温めるといいですよ。あと、マッサージも。そうなんですか。
やってみます。Nah, kemudian silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slides ini sangat gampang sekali. Pertama-tama silahkan simak audionya terlebih dahulu, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi atau bagian yang kosong. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengar audionya. どうしたんですか？最近よく眠れなくて体がだるいんです。よく眠れないときはぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよ。温かい飲み物を飲むといいですよ。お腹を温めるといいですよ。昨日飲みすぎました。Nah, kemudian silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar pola kalimat atau ungkapan yoru wa hayaku neru you ni shite imasu. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu berbicara mengenai hal yang diperhatikan untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pola kalimat, di sini Sensei ingin membekali kalian dengan beberapa kosakata baru. Jadi silakan lihat layar kalian, di situ sudah ada gambar dan sudah ada beberapa kosakata baru. Jadi silakan dibaca-baca dulu. Setelah itu Sensei akan memutarkan audio. Jadi silakan ikuti audio tersebut sambil melatih pelafalan dan mempercepat kalian untuk menghafalnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan audionya. 健康のためにしていること。運動。A、ジムに行く、 B、ジョギングする、走る、 C、ウォーキングする、歩く、 D、プールで泳ぐ、 E、ヨガをする、 食生活。F、野菜を食べる、 G、食べすぎない、 H、飲みすぎない、 睡眠。I、早く起きる、 J、早く寝る、 K、たくさん寝る。健康のためにしていること。運動。A、ジムに行く、 B、ジョギングする、走る、 C、ウォーキングする、歩く、 D、プールで泳ぐ、 E、ヨガをする。食生活。F、野菜を食べる、 G、食べすぎない、 H、飲みすぎない。睡眠。I、早く起きる、 J、早く寝る、 K、たくさん寝る。 Nah, kemudian selanjutnya silahkan dengarkan audionya terlebih dahulu, dengarkan kosakata apa yang dia ucapkan, kemudian pilih jawaban dari A sampai K. A sampai K. Jadi pertama-tama silahkan dengarkan audio berikut. 1、プールで泳ぎます。 2、ヨガをします。 3、ジョギングします。 4、ウォーキングします。 5、ジムに行きます。 6、野菜を食べます。 7、
たくさん寝ます。 8、早く寝ます。 9、早く起きます。 Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini juga ada beberapa kosakata tambahan lagi seperti daitai, kira-kira, chicken sarada, selada ayam, tomato juice, jus tomat, diet suru, melakukan diet, kioskeru, jadi berhati-hati, memperhatikan, terus ada naruhodo. Oh, begitu, naruhodo. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan membahas kata kerja 1, tari, plus kata kerja 2, tari, shimasu. Nah, pertama-tama silakan perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Joggingu shitari, tokidoki ie de yoga o shitari shiteimasu. Nah, di sini bisa diartikan saya melakukan jogging dan kadang-kadang melakukan yoga di rumah. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa ungkapan ini merupakan ungkapan yang digunakan ketika menyatakan contoh aksi atau kegiatan. Pada contoh di atas, seseorang yang melakukan berbagai olahraga untuk menjaga kesehatan menyebutkan jogging dan yoga sebagai contoh untuk mewakili seluruh kegiatan olahraganya. Nah, kemudian cara membentuk polanya adalah dengan membubuhkan ri pada kata kerja bentuk ta, ya, sehingga akan menjadi tari. Kalau digabungkan akan menjadi tari, kemudian di akhir tambahkan shiteimasu atau bisa juga suruyoni shiteimasu, yang mana saja boleh, atau shimasu saja juga sudah bisa, ya. Nah, kemudian mari kita perhatikan atau lihat beberapa contoh yang ada di bagian bawah, ya. Yang pertama itu ada kenko no tame ni nani o kiyoshikete imasu ka? Adakah sesuatu yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan? Terus si B menjawab, gym ni ittari walking o shitari shite imasu. Saya pergi berolahraga ke gym dan melakukan walking. Nah, terus yang berikutnya itu ada yasumi wa terebi o mitari ongaku o kitari shite yukkuri sugoshimasu. Jadi saya bersantai di hari libur, misalkan dengan menonton TV dan mendengarkan musik. Jadi bisa dipahami ya maksudnya ya. Nah, kemudian pola kalimat yang akan kita bahas di slide ini adalah kata kerja bentuk kamus plus yoni shiteimasu. Kemudian kata kerja bentuk nai plus yoni shiteimasu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita lihat dulu beberapa contoh yang ada di bawahnya. Yang pertama itu ada dekiru dake yasai o takusan taberu yoni shiteimasu. Jadi saya berusaha sedapat mungkin untuk selalu banyak makan sayuran. Bisa diartikan seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, kenko no tame ni taberu kenko no tame ni tabesuginai you ni shiteimasu. Kenko no tame ni tabesuginai you ni shiteimasu. Nah, untuk alasan kesehatan, saya berusaha untuk tidak makan terlalu banyak. Nah, biasanya ungkapan ini merupakan ungkapan untuk menyatakan upaya maupun usaha yang dilakukan oleh seseorang. Dan pada contoh di atas, pola ini digunakan untuk menyatakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Nah, pola ini disambungkan pada verb atau kata kerja bentuk kamus dan kata kerja bentuk nai. Nah, bentuk kamus digunakan ketika menyatakan upaya untuk melakukan sesuatu, sedangkan kata kerja bentuk nai biasanya digunakan untuk menyatakan upaya untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal yang kurang bagus gitu loh misalkan ya. Nah, kemudian selanjutnya mari kita perhatikan beberapa contoh yang sudah ada di bagian bawah ya. Yang pertama itu ada kenko no tame ni nani ka kioshikete imasu ka? Kenko no tame ni nani ka kioshikete imasu ka? Jadi adakah hal yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan? Terus si B menjawab, watashi wa dekiru dake hayaku neru you ni shite imasu. Jadi saya berusaha sedapat mungkin untuk tidur lebih awal atau lebih cepat. Nah, nomor C, kemudian yang nomor C itu ada watashi wa stresu o tamenai you ni shite imasu. Jadi saya berusaha agar tidak mengumpulkan stres. Jadi watashi wa stresu o tamenai you ni shite imasu. Jadi saya berusaha agar tidak menumpuk stres. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini kita akan mencoba berbicara mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan. Jadi pertama-tama perhatikan layar kalian atau teks atau naskah yang sudah ada di layar kalian. Kemudian Sensei akan memutarkan audionya, jadi silakan repeat sambil membaca teks atau naskah yang ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putar audionya. 健康のために何か気をつけていますか？
そうですね。ジョギングしたり、家でヨガをしたりしています。そうですか。健康のために何か気をつけていますか？そうですね。できるだけ運動するようにしています。そうですか。健康のために何か気をつけていますか？そうですね。食べ過ぎないようにしています。そうですか。健康のために何か気をつけていますか？そうですね。ジョギングしたり、家でヨガをしたりしています。そうですか。健康のために何か気をつけていますか？そうですね。できるだけ運動するようにしています。そうですか。健康のために何か気をつけていますか？そうですね。食べ過ぎないようにしています。そうですか。Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian adalah pertama-tama simaklah percakapan berikut. Di sini akan ada 4 orang ya yang akan membicarakan tentang cara mereka untuk menjaga kesehatan. Nah, kemudian tugas kalian adalah apakah yang mereka lakukan untuk menjaga kesehatan? Silakan pilih jawaban dari A sampai K yang ada di bawah ini. 1、最近、何か運動してますか？そうですね。ジョギングしたり、時々家でヨガをしたりしてます。へえ、ヨガ。ええ。寝る前にヨガをするとよく眠れますよ。そうなんですか。2、いつも元気ですね。何かしてるんですか？特に。でも、毎日朝早く起きて、夜は早く寝るようにしています。へえ、いつもだいたい夜9時に寝ます。8時間以上寝るようにしています。いいですね。3、僕はラーメンセット。私はチキンサラダとトマトジュースにします。あれ？ダイエットをしてるの？はい。健康のために食べ過ぎないようにしています。へえ、できるだけ野菜をたくさん食べるようにしています。そうなんだ。4、健康のために何か気をつけていますか？はい。できるだけ運動するようにしています。ジムに行ったり、ウォーキングしたりしています。すごいですね。それと、お酒を飲みすぎないようにしています。なるほど。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini sangat gampang sekali. Jadi pertama-tama silakan simak audio berikut, kemudian isilah atau lengkapilah bagian yang digarisbawahi atau bagian yang kosong. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya. ジョギングしたり、時々家でヨガをしたりしてます。ジムに行ったり、ウォーキングしたりしています。毎日朝早く起きて、夜は早く寝るようにしています。できるだけ野菜をたくさん食べるようにしています。健康のために食べ過ぎないようにしています。お酒を飲みすぎないようにしています。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian sebelum kita berpisah, seperti biasa di slide ini, Sensei ingin memberikan beberapa kanji yang wajib kalian hafalkan di bab ini. Pertama itu ada karada, terus ada kau, ada me, dan mimi, dan seterusnya. Jadi silakan pelajari kanji ini, kemudian silakan aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik itu melakukan WhatsApp dengan teman, dengan guru, dan sebagainya. Jadi silakan aplikasikan atau gunakan kanji ini.
Atau kalau misalkan tidak mau seperti itu, bisa juga belajar mengetik saja. Silahkan diketik di HP kalian, komputer kalian, atau laptop kalian. Atau bisa juga menggunakan beberapa kosakata, atau bisa juga menggunakan beberapa kalimat yang ada di slide berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya.